Pemerintah berharap pembelian dan pendistribusian vaksin COVID-19 dapat dipantau masyarakat secara transparan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut mengawasi ketat penggunaan anggaran 74 triliun rupiah ini. Diharapkan vaksinasi nasional lancar tanpa ada aksi nakal oknum-oknum penyelewengan. Pemerintah akan segera melaksanakan program vaksinasi COVID-19 setelah mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan pemerintah memastikan telah mengamankan pasokan jumlah vaksin yang cukup banyak, yakni 329 juta dosis vaksin. Tentunya anggaran yang digunakan tidak sedikit. Vaksin corona yang dibeli Indonesia dari Sinovac telah datang sebanyak 3 juta dosis. Rencananya vaksin Sinovac ini akan digunakan untuk vaksinasi COVID-19 tahap awal yang akan diselenggarakan pada pekan ini. Sementara terkait kehalalan, Majelis Ulama Indonesia telah resmi mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac dari Cina terbukti halal dan suci. Rekomendasi izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pun telah diterbitkan. Selanjutnya vaksin dapat digunakan untuk vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin COVID CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau EUA bagi vaksin Sinovac. Dalam uji klinis, vaksin Sinovac memiliki efikasi 65,3%. Setelah izin penggunaan darurat terbit, selanjutnya pemerintah merencanakan ada sekitar 4 kelompok daftar prioritas penerima vaksin yang alur waktunya selama 15 bulan ke depan, terhitung dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Pada uji klinik fase 3 disertai dengan efikasi vaksin minimal 50%. Dengan resminya rekomendasi izin edar BPOM membuat pemerintah tancap gas melaksanakan program vaksinasi. Pemerintah bahkan telah mengamankan pasokan beberapa vaksin dalam jumlah ratusan juta dosis lebih yang dibeli dengan skema kerjasama bilateral maupun multilateral. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran 60,5 triliun rupiah untuk pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia. Sesudah Presiden menetapkan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara gratis, anggarannya bisa akan mencapai lebih dari 74 triliun hanya untuk vaksinasi. KPK untuk pengadaan vaksin itu sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali untuk mengantisipasi korupsi dana kesehatan untuk vaksin. Program vaksinasi akan dilakukan kepada 181,2 juta orang atau setara dengan 70% dari penduduk Indonesia. Itu artinya anggaran yang digunakan sangatlah besar. Untuk memastikan proses pengadaan dan pendistribusian vaksin aman dari penyelewengan, Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengawasi penggunaan anggaran vaksinasi yang sebesar 60,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran 60,5 triliun rupiah untuk pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia. Anggaran yang sangat besar dalam penanganan sektor kesehatan masyarakat. Demi mengamankan aliran anggaran vaksin yang mencapai 60,5 triliun rupiah tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi pengadaan vaksin COVID-19. Menkes dan Menteri BUMN meminta KPK untuk melihat risiko penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan program vaksinasi tahun 2021 ini. Sehingga kita bisa secara transparan bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi. Tetapi salah satunya bagaimana dari file, dari box sampai mobil itu semua ada QR code-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail.
Pemerintah berharap distribusi dan pemberian vaksin ke masyarakat dapat dipantau secara transparan tanpa ada aksi nakal oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi pandemi ini. Tentu saja, resiko-resiko dalam pembelian dan pendistribusian vaksin sangat terbuka lebar. Untuk itu pemerintah diminta agar waspada dan terus mengawasi ketat potensi penyalahgunaan wewenang. Juga Menteri Kesehatan juga ke publik harus terbuka, transparan, ya, termasuk dana. Masyarakat berharap hadirnya vaksin ini sekaligus menjadi harapan akan pemulihan kesehatan dan juga dampak perekonomian. Tentu saja peluang untuk bangkit dari keterpurukan hampir 1 tahun ini menjadi struktur tatanan ekonomi yang lebih baik tanpa dicederai oleh oknum-oknum nakal. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Karena memang inilah yang kita butuhkan ke depannya, vaksinasi ini, agar sektor kesehatan dan juga yang berdampak ekonomi ini bisa terkendali dan tumbuh di tahun 2021 ini. Pengawasan penggunaan anggaran vaksin COVID-19 harus dilakukan. BPK dan juga KPK harus bersinergi dalam mengawasi pengadaan dan juga pendistribusian vaksin COVID-19. Dan KPK harus memastikan dapat menutup celah korupsi penggunaan anggaran vaksin COVID-19. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Heru Tri Yuniarto, IDX Channel.